lidah gue sampai kebakar, gak enak rasanya. Ya gue manusia, gue punya mulut, gue punya jari, gue komplain dong, ya kan. Maksudnya adalah supaya apa yang gue rasain tidak dirasakan sama banyak orang yang di karantina. Ternyata itu terjadi. Semingguan lah bersama jalannya. Turki seru, akhirnya setelah 1 tahun lebih gue bisa melihat dunia luar. Seneng juga nggak pakai masker gitu di sana, nggak ngap gitu kan, walaupun memang di tempat-tempat publik nggak diharuskan, tapi ya mungkin kesadaran masing-masing aja. Kalau mau masih pakai masker ya boleh, nggak akan ada yang larang. Gitu. Berapa lokasi? Lumayan banyak, gue ke Kapadokia, terus ke Turkinya pasti, ke tempat-tempat bersejarah. Gue kalau ke tempat-tempat Turki itu kan setengah-setengah Eropa, setengah Asia, jadi pasti kan sejarahnya banyak banget. Kalau gue kan, mungkin orang taunya gue suka huru-hara, tapi gue tuh suka yang namanya sejarah-sejarah, jadi gue banyak ke tempat-tempat yang bersejarah aja di sana. Yang paling berkesan apa nih? Yang paling berkesan itu semua berkesan sih buat gue, tapi akan lebih berkesan mungkin kalau gue perginya sama pasangan. Oh my god. Kemarin sama siapa aja nih? Karena ada tempat-tempat yang romantis ternyata. Sama teman-teman, sama tim gue berenam. Lu bayarin semua ya? Dibayarin semua. Kenapa Turki nih? Karena cuma Turki yang dekat dan gak ribet dan menerima warga Indonesia. Yang selebihnya kan di band. Emang hanya liburan aja atau ada kerjaan? Ada kerjaan, jadi gue jadi salah satu pembicara untuk breast cancer di salah satu rumah sakit. Gue juga bingung kenapa dia milih gue, padahal banyak sekali kan artis di Indonesia, tapi dia milih gue ya berarti ada satu spesial dalam diri gue yang mungkin mereka mau tahu juga lebih dalam. Ya itu, abis itu ya gue pergunakan dengan jalan-jalan, belanja, ketemu teman baru. Sama netizen juga lo dibilang. Bisa diam sebentar nggak? Ini lagi wawancara artis penting ya. Sempat juga netizen ngatain kalau kamar lo ternyata nggak semahal itu, gimana nih? Kamar di mana? Kamar di sana gitu. Wah gila, hotel yang gue tempatin hotel mahal semua cuy. Jadi kalau netizen ada yang bilang kayak gitu ya maklumin aja lah. Ya dia nginjek dunia luar juga belum tentu udah kan. Kalau netizen mah jangan dilawan lah. Mereka kan orang-orang pengangguran yang punya banyak kerjaan, banyak waktu untuk ngurusin hidup kita ya. Jadi biarin aja lah. Selesai pulang dari Turki ternyata lo mendapat masalah di Jakarta? Sebenarnya kalau dibilang masalah enggak, karena gue tahu konsekuensinya ketika kita pulang dari negara lain pasti akan ada karantina. Tidak ada yang bilang tidak mau dikarantina. Tapi gue kan tidak pernah merasakan yang mereka rasakan nih. Jadi selama gue di Turki juga kan sebenarnya banyak DM yang masuk kan nanti pulang karantina kan, karantina tuh begini gini. Tapi kalau gue kan orangnya harus merasakan dulu, baru gue tahu kejadian sebenarnya. Ternyata gue merasakan hal yang sama ada orang-orang di DM yang gue nggak kenal yang menyampaikan suara isi hatinya sama seperti yang gue rasakan. Barulah gue bersuara gitu. Jadi semua tim lo juga mendapat perlakuan yang sama? Sama, orang artis besar aja bisa digituin ya gimana orang biasa. Berapa lama nih karantina? 8 hari. Ngapain aja tuh? Kentut, berak, ngeludah, tidur. Segitu bosennya gitu. Lewat matahari tuh bener. Makanya nih ini pelajaran ya buat orang-orang yang dari luar negeri ke Indonesia, lebih baik kalian beli karantinanya via online. Jadi kita pesennya hotel via online. Terus lihat juga hotelnya. Kalau beberapa hotel karantina yang sudah terdaftar oleh Kemenkes sama Satgas Covid, ada beberapa hotel yang memang tidak bisa dibuka sama sekali kamar jendelanya. Jadi lo sumpek gitu, bau segala macam. Karena lo bayangin 8 hari di dalam tidak boleh kemana-mana. Terus spray tidak diganti, tidak dibersihin, anduk tidak diganti, seolah-olah tuh mereka yang di sana tuh semua terjangkit COVID. Mereka tidak bisa membeda-bedakan mana sih yang COVID, mana sih yang tidak. Jadi semua dipukul rata lah. Itu yang harus pemerintah pikirkan sekarang gitu kan. Karena gue merasakan nih, gue bisa ngomong dari bandara ada 3 pintu yang harus kita lewatin sekarang. Yang bukan cap imigrasi doang, tapi cap imigrasi itu belakangan ketika kita sudah selesai karantina. Jadi paspor itu otomatis disita, ya kan? Pertama kita harus pintu pertama, pintu kedua legalisir surat yang dikasih, pokoknya selembaran itu putih, vaksin lah segala macam ini itu tetek bengek, habis itu dicap, kita pergi lagi ke pintu terakhir yaitu pintu ketiga mau keluar. Disitulah kita pas mau ngambil koper
disamperin oleh Satgas Covid untuk ditanyakan kalian sudah pesan ke kamar hotel untuk karantina di mana. Kalau belum pesan kamar, mereka menawarkan gitu karena jujur karena gue berenam, ya gue mentingin kayak gue berenam. Yang satu perempuan, yang satu juga nggak mau. Maksudnya, jadi gini loh. Karantina itu satu kamar satu orang. Lu bayangin kalau gue berenam, berarti 6 kamar dong. Ya gue pasti mentingin kayak ya gue mending hotel yang murah, ya kan? Bukan gue nggak mampu bayar gitu kan, tapi lebih baik gue hotel yang murah. Tapi mereka semua aman, kita masih bisa ngobrol sama sekarang satu lantai. Akhirnya ketika gue mau pesen hotel yang murah, ternyata hotel yang murah itu sudah full. Ya gue nggak tahu itu full bener atau enggak, karena kan gue capek, gue pengen istirahat, jadi gue iyain aja. Dikasihlah beberapa list nama hotel-hotel bintang 5 semua. Gitu, gue bingung apa karena gue Nikita Mirzani atau apa gue dikasih hotel bintang 5 padahal gue tidur di hotel biasa pun gak ada masalah, orang karantina nggak bisa keluar juga, lo mau kemana, terus PPKM lagi kan, sepi, jalanan udah kayak kota mati gitu. Tapi gue dikasih list hotel-hotel yang mahal ya gue mau iya-iyakan aja. Ya udah gue pilih hotel ini, berapa harganya, 17.800.000. Itu gue denger baik kuping gue sendiri gitu kan, ya udah ke hotel ini deh. Terus gue minta izin ya, kayak bisa nggak satu kamar 2 orang, karena kita satu tim, bukan orang yang tidak kita kenal gitu kan. Diiyain, oke boleh, ya udah berarti 17.800.000 kali 3 selama 8 hari. Udah sampai ke hotel, pas gue mau bayar harganya jadi berubah 22 juta. Anjir. Dan itu saksinya yang denger banyak. Gue sempet, ya gue bukan berantem ya, kayak gue menanyakan dong, di bandara kok 17 juta, di hotel kok 22 juta gitu ya. Kalian semua juga kalau misalkan punya hal yang serupa kayak gue, pasti kalian menanyakan, nggak mungkin main bayar-bayar aja kayaknya orang pasti nanya dong, kok belum sejam udah naik 5 juta gitu kan. Iya karena begini, karena begitu, udahlah karena gue capek, gue bayar dong ya kan, gue bayar. Langsung kita karena di situ udah nungguin Satgas sama orang PCR udah nunggu tuh. Kita langsung dibawa ke salah satu kamar untuk tes PCR, besoknya negatif. Nah, maksud gua kalau udah tahu negatif, jangan kita diperlakukan seperti orang positif. Lu tau nggak, makanan tuh gua pesen soto ayam nih. Dalam pikiran gua soto ayam kan panas, rasanya enak, masuk ke lek-lekan gua, ke usus, ke lambung, enak kan kayaknya. Wah, di Turki kan makanan nggak ada yang kayak gitu. Udah bayangin, wah nikmat banget nih, pakai sambal yang pedes ya kan, pakai kerupuk segala macam. Datang ke hotel, ditaruh di kayak goodie bag gitu, pakai kayak goodie bag teng-tengan gitu, taruh di lantai. Kita buka pintu, itu makanan di lantai ya kan. Gue bilang biasalah, ya udahlah. Pas gue buka udah dingin, nggak ada rasa anget nggak ada deh. Sampai gue ceburin tangan gue gitu kan, anjing ini gue kayak beli soba makanan Jepang ya kan. Dan rasanya cuma asin doang cuy gitu. Udah, tapi gue diemin kan. Gue tidur, karena gue taunya hotel bintang 5 enak dong ya kan. Panas kamarnya, gue telepon engineering ya kan, Pak ini panas segala macem. Datanglah engineering 20 menit kemudian, dibilang katanya ini habis diotak-atik ya. Gue iya aja lah, iya kali iya nih ada di otak-atik makanya nggak dingin. Tungguin aja bu, paling 20-30 menit lagi dingin katanya. Iya gue tungguin. Kok kagak dingin, gue keringetan udah sejam 2 jam. Karena gue tau orang engineering itu ya dibayar seberapa sih. Kalau gue maki kan gue yang salah. Kesannya gue kok jahat banget. Yaudah gue diemin, akhirnya gue nggak tidur tuh seharian. Karena gue kepanasan dan nggak ada ventilasi udara sama sekali yang bisa gue buka gitu kacanya. Paginya gue kelaparan dong, ya kan, ditelepon. Saya mau pesan makan. Oh, makanan baru siap jam 10. Lah gue kan laparnya jam 7. Lu gimana tuh? Akhirnya datang jam 8:30 makanan nasi mie goreng, isinya cuma minyak doang sama garam. Lidah gue sampai kebakar, gak enak rasanya. Ya gue manusia, gue punya mulut, gue punya jari, gue komplain dong, ya kan. Maksudnya adalah supaya apa yang gue rasain tidak dirasakan sama banyak orang yang di karantina. Ternyata itu terjadi begitu banyak orang-orang yang itu cuma tidak berani bersuara gitu kan. Ya maksud gue gimana ya? Dengan kata-katanya kan gini gue baca. Orang yang di karantina berhak untuk memilih hotel masing-masing yang mereka inginkan. Tapi kenapa yang gue inginkan kok gue dikasihnya malah beda gitu loh. Dan bilangnya full. Ada beberapa juga. Jadi kan gue gue mau ngomong gak enak nih. Ntar gue diapain ya. Tapi kalau buat gue karantina, sebenarnya nggak ada yang menolak untuk karantina. Tapi buat gue karantina tidak fair. Karena tidak terjadi sama semua manusia yang ada di Indonesia.
Gua duduk di bisnis. Gua tahu betul siapa yang duduk di bisnis. Bapak-bapak sama istrinya sama anaknya kurang lebih ada 6 orang. Dia tidak karantina. Kenapa? Karena dia keluar dari pesawat. Ini kan pesawat nih. Ini kalau ada yang pernah naik pesawat nih ya. Ini landed nih. Ada lorong dong yang nyangkut sama pintunya. Nah, di lorong ini kan ada pintu tuh biasanya tangga bawah tuh. Nah, dia tuh udah dijemput turun pintu ke bawah. Mata gua kan belum buta ya. Jadi gua lihat kalau gua kan ngikutin ke pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga kok nih keluarga kok kagak ada gitu kan. Nah, berarti kan dia udah lewat jalur khusus. Ya, gue bukan suzon, mungkin aja dia tidak dikarantina gitu kan. Terus gue kalau memang dikarantina, ya karantina aja. Tapi manusia kanlah manusia, karena di dalam itu bukan ongol-ongol gitu loh. Lu bayangin aja 8 hari lu ditaro, lift itu dimatiin loh. Jadi sama sekali nggak bisa. Lift itu dinonaktifkan. Jadi lu sama sekali nggak bisa turun. Logikanya kalau kabur, bagaimana mau kabur? Orang paspor disita dan kita difoto, gitu. Nah, sampai akhirnya foto lu beredar. Itu orang Satgas. Karena dia tahu Nikita Mirzani, dia pikir itu hanya mainan. Buat dia hanya lucu-lucuan. Dia bilang, ya saya pikir tidak akan di ini, cuman di itu doang. Gue sampai maki orang Satgas nih. Lu sadar diri, gue bilang gitu. Lu tahu kan gue siapa? Sampai gue sombong gitu kan. Akhirnya mereka minta maaf itu. Kalau gue kan orangnya simple. Ketika orang sudah minta maaf, ya sudah. Tadinya memang mau gue tuntut. Tapi dari pihak hotel pun sudah bilang, Mbak Nikita, kita minta maaf atas ini. Ya sudah, kalau gue murahnya begitu aja. Berarti clear masalah sama hotel dan Clear, barusan owner hotelnya juga telepon gue. Semuanya sudah selesai. Terus tim Satgasnya juga yang memoto gue dan mempost dan menyebarkan foto itu ke salah satu orang yang selalu menganggap gue musuh. Padahal gue tidak pernah peduli dengan hidupnya. Pun ya